Selamat datang kembali di channel Profesor Parno. Di video kali ini gue bakal jelasin ke kalian tentang apa itu buffer overflow. Tapi gue jelasinnya dengan mengerjakan room di TryHackMe, yaitu room brainstorm. Room brainstorm ini termasuk level medium, kuning kalau di TryHackMe, dan bersihkan OS Windows, dan di sana ada sebuah aplikasi yang rentan terhadap buffer overflow. Oke, sekarang kita udah di room brainstormnya. Ini seperti yang gue bilang, levelnya kuning atau medium, dan di sini juga roomnya untuk subscription only. Jadi kalau kalian mau coba room ini harus bayar dulu. Kalau nggak masalah kan, karena sebenarnya tujuan dari video ini adalah ngajarin kalian tentang buffer overflow secara langsung. Langsung kita deploy aja. Jangan lupa langsung di copy IP-nya. Habis itu, karena soal pertama yang deploy dan cari ports yang open, kita langsung pakai nmap aja. Biasanya ini signature gua sih kayak gini. Kalian punya cara masing-masing. Kalau kalian mau kasih ke teks, output teks bisa min OA untuk all extension. Kalau gua biasanya ON, biar extensionnya nmap aja. Tapi kali ini gua nggak usah pakai lah -sv -grapeful, gue pakai very verbose. Terus itu biar kelihatan outputnya IP-nya. Oke, sorry, ini gue gedein dulu. Oke, ini bakal makan waktu yang agak lama. Oh sorry, sepertinya gue belum connect ke jaringannya TryHackMe. Kita connect dulu OpenVPN. Oke, selesai. Kita coba ping lagi, mati. Jadi nmap -sv ini untuk mengetahui version dari hal-hal yang berhasil di enumerate. Terus -scriptful itu script nmap yang biasa gue pakai buat langsung ngasih tahu bahwa apa aja yang vulnerable di host yang kita scanning. Oke. Oh, karena lupa gue, karena ini OS Windows, kita pakai -pn. Kemungkinan ICMP-nya dimatikan servernya karena defaultnya Windows begitu kalau nggak salah. Jadi kita perlu -pn untuk membypass supaya biar ngasih tahu si nmap ini mikir bahwa ini hostnya ada loh, katanya. Walaupun ICMP-nya mati, hostnya beneran ada gitu, maksa. Oh ya, di sini juga ada beberapa kejanggalan karena gue udah beberapa kali scanning, itu hasilnya adalah yang kebuka 3 port. Nah ini 3 port ini 213389 sama 999, tapi jawabannya ternyata bukan 3. Gue juga nggak tahu tuh. Kemarin diskusi sama teman satu tim, dia juga jawabnya 3, tapi kenapa jawabannya salah? Kalau kita lihat jawabannya ini malah 6. Padahal gue sama temen gue udah scanning, hasilnya ada 3. Tapi ini nggak masalah, karena ini bisa di brute force. Maksudnya karena jawabannya dikasih tahu bahwa jawabannya itu 1 digit. Jadi gue coba-coba aja dari 1 sampai 9, 0 sampai 9, jawabannya adalah 6. Oke, sambil menunggu. Nah di sini di task kedua kita disuruh cari tahu apa file yang ada, file executable.exe punyanya Windows yang ada di server. Hintnya, what protocol is used to transfer file. Oke, transfer file kan biasanya ada FTP atau NFS lah, file system.
Tapi kemungkinan karena ini kebuka di port 21, berarti biasanya di port 21 adalah TCP. Ya TCP, tapi untuk file transfer protokol. Oke, ini hasilnya. Karena kelamaan jadi gua skip. 21 open ke FTP. Kita karena soal sebelumnya udah dijawab, ini terbuka cuma 3 lah ya. Oke, tapi jawabannya ternyata 6. Di sini juga banyak banget sampah, nggak tahu ini apa. Ini kemungkinan kan enter spasi ya. Spasi apa enter nih ya? Kalau 20 tuh lupa gue. Kayaknya sih spasi. Ini gue nggak tahu apa. Yang jelas kita dapat hint dari soal bahwa what protocol is used to transfer file. Kita cek aja langsung ke port 21-nya. Karena dia aktif port 21, kita coba aja untuk enumerasi ke FTP-nya. Jadi ada salah satu miskonfigurasi dari FTP yang biasa dilakukan, yaitu adanya akun anonymous. Oke. Akun anonymous ini biasanya nggak pakai password ataupun pakai password, cuman passwordnya adalah anonymous juga. Ini miskonfigurasi yang umum pada FTP. Kita FTP ke IP-nya anonymous. Nah, anonymous access allowed, berarti ada anonymousnya nih. Send identify email name as password. Oke. Asal aja @gmail.com. Oke, masuk. Jadi user login sebagai anonymous. Pertama kita coba cek dulu isinya apa aja. Nah, di sini ada chat server directory. Kita masuk ke sini ya, coba ya. Nah, kita masuk sini, dir lagi. Di sini ada chat server.exe dengan ESS function DLL. Jadi kemungkinan S function DLL ini adalah suatu library yang dipanggil di program chat server. Jadi chat server.executable dia manggil DLL-nya itu si S function. Oke, nanti kita coba pas kita buka programnya. Berarti kan kita udah dapat jawaban yang file yang ada di dalam itu adalah chat server.exe. Oke, kita ke task 3. Intinya adalah kita dikasih tahu nih bahwa ini rentan terhadap buffer overflow. Oke. Soal pertama di description, after testing by relevant number, determine the EIP offset. Oke. Jadi pertama kita dikasih tahu nih, kita tes dulu overflow, habis itu kita cari EIP offsetnya di address berapa. Nah, setelah itu kita disuruh cari DLL file yang kira-kira mengarahkan ke ISP-nya, stack pointernya. Oke, gue nggak akan jelasin secara rinci buffer overflow-nya, kalian harus baca sendiri apa itu EIP, apa itu ISP. Intinya adalah EIP adalah instruction pointer, jadi pointer dimana instruction selanjutnya bakal di-execute. Jadi nanti di EIP ini kita masukin alamat ESP, yang dimana di ESP itu kita akan isi dengan payload kita, dengan program yang kita ingin jalankan di program ini. Jadi kita bakalan mencari kelemahan di program chat server dan mengarahkan chat server untuk mengeksekusi payload yang kita inginkan. Dalam hal ini payload yang kita inginkan adalah shell. Oke, kita langsung aja eksekusi. Pertama kita pasti karena ini running di Windows, kita butuh environment Windows buat ngopreknya. Gue biasa pakai Immunity Debugger. Oke, tapi sebelum itu kita cek dulu gimana caranya kita ambil chat server ini dan ESS function DLL ini ke lokal kita. Oke, caranya untuk copy file ini ke lokal kita adalah dengan get. Kita coba dulu get satu-satu. Oke, get lagi yang function DLL. Oke, musiknya udah selesai. Sekarang kita cek dulu apakah
si file ini udah transfer dengan baik di lokal kita. Oke. Nah, di sini kelihatan si chat server 43718. Ternyata tapi di server 43747 ini ada missing byte. Jadi ada byte yang hilang saat kita get atau kita download filenya. File ini kalau kita running di Windows ini nggak akan jalan karena programnya tidak utuh saat di download. Kita balik lagi ke si FTP-nya, Anonymous di situ, bebas, kosong juga bisa. Dir chat server, caranya kita tuh kita masuk dulu lagi ke chat servernya. Habis itu kita nggak bisa langsung di get, kita pakai binary dulu. Ini gua dapet di hasil googling. Jadi kita ke binary dulu. Habis itu dia nanti akan set type nya tuh ke i. Ini maksudnya tuh mau ngasih tahu ke si server bahwa tipe file yang mau kita copy ini adalah tipe image. Jadi tipe image itu bukan berarti gambar, dia bisa file apa aja, bisa gambar, bisa executable dan lain-lain. Jadi binary ini fungsinya adalah buat ngasih tahu ke server FTP-nya bahwa kita ini mau download file berupa binary atau image. Jadi tolong transfernya secara utuh binary-nya. Jadi kalau ada lagi yang namanya ASCII. Jadi kalau ASCII ini lebih ke gimana caranya kita transfer data berupa teks secara utuh. Nah, karena kita mau copy executable file .exe, kita pakai binary. Setelah pakai binary, kita coba cek lagi. Loh, kok terputus sih? Ulangi. Anonymous. Kita binary dulu deh. Binary kita di chat server. Oke, kita get chat server.exe. Ingat kita harus dapat dia file utuh dengan SAS 43747. Oh, ada. Kok keluar lagi chat server. Let's get chat server.exe. Oke. Habis itu kita tuh 43747 sukses. ES function DLL 30761. Ini mestinya berhasil. Kita lihat. Nah, oke. Sekarang udah utuh ya. Sekarang udah utuh. Nah, sekarang kita pindahkan dua file ini ke Windows kita. Kalau terserah caranya kayak gimana. Kalau gue biasanya pakai Python min m HTTP, misalnya bisa pakai simple HTTP server. Habis itu kalian buka browser di sini di Windows-nya, ya kan? Kalian bisa pakai cara ini. Terus hit ke IP kalian, misalnya IP kali kalian berapa? IP kali gue berapa ya? Cek dulu di sini. IP-nya 134. Sorry, salah. Nanti kalian bisa download di sini, oke? Bisa pakai Python simple HTTP server atau pakai Python 3 http.server. Download filenya, karena gue udah pernah download, ada. Download filenya, taruh dimanapun, habis itu buka di Immunity Debugger. Setelah kalian buka di Immunity Debugger, tampilannya akan seperti ini, oke? Gue gak akan jelasin Immunity Debuggernya. Intinya adalah ini aplikasi untuk ngedebug program. Kalian bisa baca literatur lain untuk memahami apa itu Immunity Debugger. Oke, sekarang kita run. Setelah di run, dia akan muncul command prompt lah ini, waiting for connection. Jadi program yang kita jalankan adalah sebuah server chat, namanya juga chat server.
sehingga kita bisa komunikasi ke sini. Kalau misalnya kalian mau komunikasi pakai sini, kita pakai netcat, karena tadi hasil dari scanning menunjukkan bahwa si chat server ini berjalan di port 999, makanya kita bisa connect ke chat servernya ini melalui port 999. Sebenarnya kalian bisa langsung ke servernya dulu ya. Coba gini. Ini buat memastikan. Nah, ini buat memastikan bahwa si chat server ini berjalan dengan baik di server si mesinnya itu, mesin di TryHackMe-nya dengan port 999. Jadi dia ini perlu masukin username, habis itu masukin pesan. Hai gitu. Oke, sekarang kita coba untuk di lokal aja. Jadi kita coba lewat, karena kita udah dapat filenya, kita coba buat akses chat server ini di lokal, karena ini tadi seperti yang kalian rasakan juga itu lumayan lama, lumayan lambat dan kurang stabil. Jadi kita coba di lokal biar enak troubleshoot, enak ngedebugnya. Matiin. Sekarang kita ke Windows kita. IP-nya kalau nggak salah 30 ya. Cek dulu deh. IP-nya ini 130 benar. Netcat sama, tapi bedanya ini lebih cepat karena kita langsung ke lokal. Kita masukin nama Dison. Hai, dia akan ngasih balik. Hai, kita lihat di servernya, dia keluar kayak gini. Username Dison. Oke, berarti ada dua kemungkinan. Kita bisa overflow the buffernya. Jadi buffer itu kan penampungan. Jadi di program itu ada memori. Memori itu isinya banyak beragam. Kalian bisa baca-baca lagi tentang struktur memori di program. Linux, Windows, arsitektur 3264 itu beda-beda. Oke, kalian bisa pelajari sendiri itu. Yang jelas di memori itu ada stack, ada heap, dimana dua itu bisa kita overflowing kalau misalnya di programnya dibangun dengan tidak baik. Oke. Jadi intinya adalah kita mau memenuhi si stack buffer ini, yang kemungkinan ada dua. Yang pertama username sama isi chatnya. Tadi sesuai dengan program yang udah kita tes, dia minta username sama minta chatnya apa. Nah, kita bisa coba untuk overflowing buffer username, atau kita buffer flowing the chatnya itu sendiri. Oke, ada dua kemungkinan. Gedein dulu. Masuk dulu ke folder. Jadi pertama-tama, karena tadi kita kita encat 192, pas kita connect ke server chatnya kayak gini, hasilnya langsung minta username. Kita coba dulu overflowing di username-nya ya. Jadi coba kita overflow dulu username-nya dengan ngeprint misalnya atau maksudnya A dikali misalnya 100 kali, kita kirim ke server chatnya. Sorry, ada yang salah. Ini mestinya print. Oke. Kita lihat di sini masuk username-nya AAA. Dan aplikasinya belum error. Oke, kita coba lagi dengan A yang lebih banyak, misalnya 500. Lihat, masih running juga. Oke, dan ini masih masuk. Ini.
kita coba 500, kita coba langsung 1000. Aplikasinya masih running juga. Pelan-pelan kita naikin misalnya ke 2000. Kita lihat programnya masih running. Kita naikin lagi ke 3000, masih running kayaknya. Lihat, kita masukin 4000, masih running. 5000. Nah, pas di 5000 ternyata dia overflow ke write a message-nya. Jadi kan tadi pertama adalah minta username. Ini ya, minta username. Kita masukin username misalnya AAA, lalu dia minta write a message. Ketika kita masukin print A sebanyak 5000, dilihat bahwa A-nya ini nembus sampai ke buffer selanjutnya, yaitu si message-nya. Nah, ini tandanya bahwa si username itu tidak rentan terhadap buffer overflow. Kemungkinan buffer overflow-nya ada di message-nya. Karena ini udah tembus ke message-nya, kita coba untuk overflow langsung ke message-nya. Jangan dipaksakan overflowing lewat username-nya, karena nanti akan angkanya terlalu besar, yaitu sampai bisa 6000 lebih, ya kan? 6000 aja baru tembus ke message, belum bikin si programnya error, karena ini masih running tuh. Oke, kita karena tidak memungkinkan untuk mengetik Python script dengan satu line. Kalau kita mau lebih kompleks, gua bakal bikin misalnya untuk fuzin.py. Oke, mulai seperti biasa. User bin and Python. Pertama kita perlu import socket dulu untuk bikin socket untuk koneksi ke si servernya. Oke, socket parameternya ada dua. Yang pertama socket.af inet, ini untuk masih tahu bahwa kita komunikasi dengan IP versi 4, dan ini untuk ngasih tahu bahwa kita mau connect dengan TCP. Oke, ini udah ada objek S-nya. Kita bisa sekarang berarti kita bisa connect ke si server. Biar agak keren dikit, kita klik sedang mencoba koneksi ke server chat. Kita connect ke si servernya, isi dengan IP lokal kita dengan portnya. Sorry, ini mestinya string. Terus kita print kita print apa yang diberikan oleh si server. Pertama kan dia ngasih kita cek dulu aja deh ini sampai mana nih. Kita jalankan. Ini baru sampai welcome to brainstorm chat. Kita tambahin lagi print as receive 4. Oke, please enter your username. Sekarang kita kirim username kita. Kita kirim username kita. Send misalnya. Isinya adalah Profesor Parno. Profesor aja deh. Habis itu jangan lupa kita perlu yang namanya enter. Oke. Habis ini kan biasanya dikasih perintah untuk ngirim chat. Kita terima dulu. Cek. Haten. Oke, kita write message. Di sinilah pertempurannya. Jadi kita print dulu aja
Misalnya keluarin lagi, kita send, kita kan mengirim. Misalnya tadi kan 6.000 udah overflow, biasanya kita berarti harus di atas 1.000 atau 2.000. Misalnya kita coba langsung di 1.500 dulu deh, kita kirim. Habis itu kita terima lagi apa yang diberikan oleh servernya. Oke, save dulu, running. Masih belum overflow, masih running seperti biasa. Kita tambah lagi, tambahkan misalnya 2.000. Sorry. Oke, save. Python masih belum. Kita tambah lagi ke 3.000. Dan ngehang. Oke. Kita cek di sini pause. Berarti kita bisa asumsikan bahwa si message itu overflow ketika menerima inputan sebanyak 2.000 sampai 3.000. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa stacknya itu dipenuhi oleh 61. 61 itu A kecil di ASCII ya. Kalau misalnya pakai A gede itu 41. Kita lihat di sini ISP-nya, stack pointernya keisi sama A semua karena kita kirim 3.000. Habis itu sampai ke EBP-nya juga keisi, EIP-nya juga keisi dengan 61, yang artinya bahwa kita bisa menembus atau kita bisa overflowing EIP-nya. Nanti EIP-nya ini kita ganti dengan alamat untuk mengarahkan ke ESP atau mengarahkan ke program kita atau mengarahkan ke payload yang kita buat. Tapi karena ini rentan dari 2000 sampai 3000, kita tidak tahu posisinya di mana, makanya kita perlu mencari tepat di mana si string ini akan memenuhi si EIP. Jadi kita harus berhenti di EIP -1. Jadi sebelum EIP ini jangan sampai EIP ini di overflow dengan string-string nggak penting kita, karena EIP ini bakal kita isi dengan address ISP. Oke? Caranya adalah karena kita butuh 3000 tadi, kita butuh sebuah string dengan pola yang nanti kita bisa cek string ini butuh berapa sih untuk overflow si ISP sama EBP-nya sebelum overflow ke EIP. Di Immunity Debugger kita bisa pakai Mona PC atau pattern create. Jadi kita membuat pattern sebanyak 3000. Ini, oke. Enter. Nah, nanti dia nyaranin ke sini. Nih, clog server pattern. Kita buka filenya. Itu ada di C logs server pattern. Nah, ini pattern. Kita ambil nih ASCII-nya. Ini sebanyak 3000. Oke, ini 3000 dan dia ada patternnya. Oke, udah di copy, kita masukin ke program kita. Kita ganti si yang kita kirim tuh dengan ini patternnya misalnya ya, set terus. Oke, terus ini kita ganti dengan send patternnya Oke, kirim. Sorry, kita restart dulu ini. Kita restart karena udah di pause. Kita restart, start lagi. Oke, running. Kita kirim lagi dan dia crash. Kita cek ya. Nah, ini kita udah overflow sesuai dengan pattern yang kita buat tadi. Sekarang kita cari di mana posisi EIP-nya. Oke, nih EIP C. Jadi si EIP ini diisi sama C besar P2C, ya kan? Udah di sini. Nih di sini.
Dan kita bisa cek offsetnya di mana dengan Mona ini juga. Oke, karena tadi dia yang buat, sekarang kita pakai pentung Mona PO, kita ketik si ininya CP2C buat tahu di mana posisinya. Oke, set, sorry salah ini PO set. Oke, dia posisinya di 2016. Lihat, kebaca di sini ya, dia di posisinya di 2016. Berarti kita perlu bikin 2016 string, 2016 karakter untuk memenuhi sampai ke EIP. Karena address itu dia terdiri dari 4 byte, makanya 4 byte atau 4 huruf, makanya 2016 ini kita perlu kurangi 4 supaya dia nggak overflow ke si EIP nya. Sekarang kita buat lagi programnya, kita ubah lagi. Ini patternnya kita hapus, nggak apa-apa karena kita udah tahu. Oke, patternnya kita buat kosong dulu, nggak apa-apa. Setelah ini kita di patternnya ini kita ganti dengan A sebanyak 2000. Jangan taruh sini deh, ini biarin kosong. Ini aja kita kirim A sebanyak 2016 kan posisinya, kita kurangin 4 jadi 2012 tambah, misalnya kita mau overflowing si EIP nya dengan B kali 4 ya, karena cuman ada 4 byte buat satu address. Sisanya kita kasih, misalnya mau A lagi atau Z deh, Z sebanyak, misalnya tadi kan kita 3000, kita kirim 3000 dikurang 2012 jadi pakai sama 4. Oke, karena tadi 3000 payload kita yang pertama, terus kita kurangin 2012 buat A nya, terus kita kurangin 4 buat EIP nya. Oke, jadi di sini kita tulis aja EIP sama dengan B dikali 4, biar ini di sini tulis EIP biar lebih jelas. Oke, udah, kita running lagi ini dulu, kita restart, terus kita run lagi, terus itu kita Python fuzzy enter. Ini oke, udah crash. Kita lihat di sini dia keisi dengan si 62626262 yang artinya kita sudah berhasil mengoverride si EIP dengan B sebanyak 4 kali. 62 itu kan ASCII-nya B. Oke, sekarang kita udah bisa kontrol EIP-nya. Sekarang kita perlu cari di mana address ISP-nya supaya kita bisa running payload kita ketika payloadnya kita taruh di ISP. Jadi caranya adalah kita cari sebuah instruksi jump min R ISP, biar nanti ketika udah override si EIP-nya ngarahin ke alamat itu adalah isinya jump ke ISP. Nanti di ISP itu kita taruh payload kita, nanti payload kita running. Caranya adalah dengan Mona, kita cek aja jump min R ISP. Tunggu sebentar. Habis itu kita cari di ini. Nah, di sini ada jump. Nah, di sini kelihatan yang ada isinya jump ISP itu adalah si ESS function DLL, yaitu yang tadi gue bilang bahwa si chat server ini memanggil satu library yaitu ESS function yang ada di server itu juga. Oke, kita catat alamatnya adalah segini. Copy, taruh di Python. Oke, kita taruh di sini dulu aja sembarang. Di sini kita perlu tahu bahwa di memori di Windows itu, di arsitektur Windows itu ditulis little endian. Jadi ketika kita mau bikin bentuk heksadesimalnya, kita harus nge-reverse dia dari belakang. Jadi kita mau bikin heksadesimal ini kayak gini nilainya, dibalik
X 14 X berapa lagi tuh 50 X 62. Jadi nanti di memori ini ngebaca alamatnya adalah 6250 14 DF. Cuma kita balik di telanjang. Oke, karena kita udah taruh si IP-nya dengan alamat segini, berarti nanti paketnya akan kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal buat payload kita dan kita override di Z ini. Oke, ini kita save dulu. Habis itu kita bikin payloadnya. Gue bisa pakai MSF Venom. Payloadnya apa? Windows misalnya biasa aja, Meterpreter. Habis itu reverse TCP misalnya. Lhostnya jangan lupa kita ganti dengan alamat kali Linux kita 119 apa ya? Apa? Cek IP-nya. Lupa gua berapa IP-nya ini. 134. L-portnya jangan lupa, gue biasanya pakai 134 biar gampang. Arsitektur x86 min B. Nah, jadi di min B ini isinya adalah byte karakter. Oke. Jadi ketika kita buat payload, kita harus pastikan bahwa kita tidak menulis byte karakter pada payload kita. Jadi payload kita itu nanti ketika ada byte karakternya, takutnya akan dibaca sebagai perintah untuk mengakhiri. Byte karakter itu biasa dibaca sama si program sebuah karakter yang artinya adalah dah selesaikan program ini selesai gitu. Maksudnya dia bakalan stop running sebuah program. Jadi kita nggak mau payload kita ini berhenti di tengah jalan, makanya kita masukin min B atau byte karakter supaya payload kita ini nggak terbaca sebagai byte karakter di program yang mau kita overflow. Oke, kita pakai byte karakter yang common digunakan. Biasanya yang common terbaca sebagai byte karakter itu ada 00 atau 0A dan seterusnya sampai dengan 0D. Jadi kita tidak mau ada karakter ini di payload kita. Kita encode. Banyak encode, ada si Katagana, ada yang lain-lain. Ini kita pakai yang di Word XOR. Dash platform, kita pakai Windows. Habis itu formatnya kita mau pakai Python karena mau di copy ke Python program. Oke, running. Cek lagi MSF. Oke, tunggu sebentar. Oke, udah jadi. Habis itu kita copy buffnya karena sudah format Python, kita tidak perlu otak-atik lagi. Copy, habis itu kita masukin sebagai buffer di sini. Kan? Habis itu kita masukin di sini. Perlu diketahui bahwa memasukkan payload langsung di ESP setelah kita jump ke ESP itu sebenarnya nggak bagus. Jadi kita perlu kasih null karakter yang terbaca sebagai ya skip lah istilahnya di program, yaitu X90. Ini kebacanya 0. Kita kasih misalnya sebanyak 12 kali, baru kita taruh si buff kita, payload kita. Nanti setelah lewat si knob, ini biasanya dipanggil knob, si X90 ini adalah no operation kalau nggak salah. Habis kena knob, habis itu dia running buffnya, running payload kita. Habis itu kita kasih sedikit, misalnya kasih Z lagi lah, misalnya sebanyak 16. Oke, jadi nanti programnya ketika kita kirim ini dia akan menerima A sebanyak 2012. Habis itu dia akan lompat EIP-nya ke ESP dengan address ini. Habis itu dia akan di ESP dia akan ketemu knob no operation sebanyak 16 kali. Setelah itu dia akan ketemu buff. Setelah itu dia akan ketemu
C sebanyak 6, Z sebanyak 16 kali. Habis itu dia mestinya memberikan kita payload kita. Payload kita adalah reverse TCP. Oke, kita simpan. Jangan lupa ini karena kita mau pakai multi handlernya, karena kita pakai MeterPreter reverse TCP, kita set dulu multi handlernya. Habis itu kita use exploit multi handler. Kita lihat optionnya, set payloadnya tadi Windows MeterPreter reverse TCP. Habis itu kita lihat set L hostnya mestinya 192.168.109 berapa tadi ya, 134 set L portnya 1234. Oke, kita run minj atau run aja deh. Setelah kita run, kita pastikan si program ini kita restart dulu karena sudah crash. Kita run lagi, running, kita kirim. Si fuzzingnya kita running lagi, set, lihat terminated, dan mestinya kita dapat session open. Oke, setelah ini kalian tinggal cek, expire. Kalian tinggal cek setelah dapat shellnya, kalian tinggal usaha sendiri gimana cara dapetin root.filenya. Gue kasih tahu ke kalian bahwa ketika kalian sudah dapat MeterPreter shell, kalian bisa menggunakan command search -f, terus tulis nama filenya supaya kalian bisa tahu di mana posisinya. Setelah itu tinggal kalian cat. Cukup sekian mungkin video dari gua. Kalau ada pertanyaan bisa kirim langsung ke komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Profesor Warno. Dan see you in the next video.